Hai halo Sobat Sinema, balik lagi bersama saya Kelvin di Cinema Case. Ya, kali ini kita bakalan bahas film, lebih tepatnya trailer film dari film horor yang cukup ditunggu-tunggu, yang seharusnya rilis tahun kemarin. Nah, tapi gagal karena suatu kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu adalah KKN Desa Penari. Jadi film ini adalah adaptasi dari sebuah tulisan atau tweet di Twitter yang sangat viral. Nah, itu jadi viral karena horor yang menurut saya nggak serem-serem amat sebenarnya dari tulisannya ya, tapi sampai segitu viral dan sampai dibuat film oleh Punjabi Family. Ataukah mungkin orang-orang Jawa yang bisa dibilang konek atau percaya dengan hal-hal mitos seperti itu, atau karena adegan yang terjadi di sana bersama dengan siluman ular dan juga salah satu KKN yang di sana. Jadi itu cukup sensual ya di sana. Jadi mungkin viral karena hal-hal yang terjadi tidak terduga itu di sana, mungkin saya nggak tahu. Oke. Jadi tanggal rilis dari film ini adalah 13 Mei 2021 yang setelah dibatalkan tahun kemarin karena corona. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi, yaitu adalah sutradara yang sama dari film Danur 1 dan Danur 2, atau mereka sering bilang Danur's Universe. Nggak tahu kenapa disebut Danur's Universe, tapi yang jelas mereka bilang itu adalah Danur's Universe. Film ini diproduksi oleh MD Picture yang memakan anggaran sebanyak 15 miliar atau setara dengan bantuan pemerintah. Film ini dibintangi oleh Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, dan Ahni Haq dia sebagai Ayu. Di sini juga dibintangi oleh Calvin Jeremy sebagai Anton dan juga Fajar Nugraha sebagai Wahyu. Kiki Narendra itu adalah sebagai Pak Prabu atau tua desa di sana. Aulia Sarah sebagai Banda Rauhi, atau dia di sana juga sebagai silumannya, hantunya atau setannya. Saya nggak tahu ya nyebutnya dia adalah apa, yang jelas dia adalah penunggu atau sosok memedi, momok di desa tersebut. Di sini juga ada Andri Musadi sebagai Mas Ilham dan juga Dinding Bonang sebagai Mbah Buyut atau Mbah Dukun yang ngobatin pasiennya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke trailer. Nah, di awal-awal banget di trailer ini kita udah disuguhkan dengan teknis kamera yang cukup membuat saya berekspektasi tinggi dengan teknis film ini. Ya, ini adalah kamera yang dia muter gitu di awal-awal itu, oh itu cakep dan juga menjadi ekspektasi yang cukup tinggi untuk saya. Berharap dengan teknis kamera yang juga sebagus seperti di Sebelum Iblis Menjemput yang dimainkan oleh Chelsea Islan. Di sana juga teknis kamera yang sangat bagus. Saya juga berharap di film ini seperti itu karena waktu awal-awal banget itu dia menggunakan teknis-teknis yang kayaknya udah cakep nih, bakalan cakep nih. Mungkin, semoga. Dan juga film-film MD seperti biasanya di trailer itu selalu menyuguhkan hal-hal yang memancing, ya memancing. Seperti di sini kita bisa melihat Adinda Thomas atau sebagai Widya di sini sedang beradegan mandi, walaupun kita cuma melihat bagian betis dan juga segini atas ya, ke atas ini. Tapi seperti biasa itu mereka anggap bahwa itu adalah unsur-unsur pemancing orang biar nonton, karena dia anggapnya bakalan ada adegan-adegan sensual yang lain. Dan juga di akhir trailer itu juga ada adegan yang sama, yaitu waktu kayaknya waktu adegan si Banda Rauhi atau si hantunya atau si setannya itu dia baru melepas baju terus mau mendatangi si Bima gitu, mau mendatangi Bima ke kolam gitu kan. Ya, pokoknya mau mendatangi seorang pria di kolam gitu dan melepas baju. Juga ada nih adegan waktu dia memegang ular gitu tanpa pakaian, tanpa busana. Di trailernya ada tuh waktu itu yang memang cukup
saya sesalkan adalah di sini bahwa orang-orang masih terus menggunakan teknik yang sama, yang walaupun itu memang berhasil ya, it's work, menggunakan teknis-teknis berbau sensual untuk membuat orang-orang ingin melihat filmnya. Karena hal itu udah klasik sih dari dulu memang udah kayak horor Indo tuh cuma kayak gitu isinya. Makanya sampai saya sendiri tuh kayak kadang-kadang udah males banget nonton film horor Indo, karena horor Indo tuh cuma kebanyakan adegan gituan di film. Jadi apa gitu loh menariknya tuh, kenapa nggak dibikin trailernya lebih menarik aja dengan cara yang lain, atau dengan teknik-teknik editing yang bisa lebih cakep, permainan musik, permainan pemasukan adegan-adegan film ke trailer yang lebih dinamis mungkin, daripada harus menyebutkan hal seperti itu sebagai pemancing. Menurut saya itu ya memang efektif, tapi kurang bagus aja sih, kayak apa ya gitu, kayak murahan aja. Dan di sini waktu adegan si Adinda Thomas itu dia sedang mandi, kalau teman-teman perhatikan atau mungkin bisa mendengarin menggunakan earphone, itu bakalan kedengeran banget kalau itu suaranya airnya nggak nyata. Harusnya kenapa nggak dibikin senyata mungkin sih, anggaranmu 15 miliar, tapi dibikinnya malah nggak, kurang nyata. Buat sound desainnya itu kurang nyata. Misalnya di itu air jatuh, itu suara yang air jatuh ke air, bukan air jatuh ke lantai. Kan itu habis dia guyur kepala itu kan dia pindah shoot ke kaki kan, ngeliatin ke betis, dan di bawahnya itu bukan genangan air, jadi memang langsung ke tanah gitu, atau ke apa ya ini, pokoknya langsung ke lantai gitu lah. Yang seharusnya air itu nggak berbunyi seperti itu. Jadi itu memang mungkin sebagian orang nggak memperhatikan, tapi itu sound desainnya jadi burik gitu, jadi nggak maksimal aja gitu. Kayak merasa dia tuh mandi di tengah danau gitu loh, jadi dia guyur kepalanya masuknya ke air lagi suaranya, padahal itu dia jatuhnya ke lantai. Jadi nggak nyata aja suaranya. Nah juga yang bakalan jadi agak penasaran di sini tuh, jadi di awal-awal film tuh kan di sana diisi VO-nya Sindur, dan kayaknya Widya sih kalau nggak salah ya, di sana ada VO gitu. Kami kesana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Apakah nanti sepanjang film akan terjadi kayak pembacaan dongeng gitu ya? Mungkin jadi filmnya berjalan kayak dongeng yang dibaca, terus nanti ada kejadian apa diceritakan lagi melalui VO, atau mungkin seperti berjalan seperti film biasa, karena memang ada beberapa style film yang menggunakan style seperti itu. Jadi setelah berjalan terus nanti diisi VO gitu, kayak Sherlock Holmes misalnya, itu kan dia main ke VO gitu, dia menceritakan lebih detail dengan VO yang terjadi setelah kejadian Sherlock Holmes gitu loh. Mungkin aja seperti itu. Kalau seperti itu juga di Indonesia masih jarang banget sih menggunakan karakter film yang seperti itu. Ataukah mungkin ini bakal jadi the next level horror di Indonesia yang dilakukan oleh NB, atau malah enggak, cuma sebatas pemancing aja atau pemanis aja, cuma dikit, cuma buat bridging masuk ke film di CVO gitu aja. Jadi ya ada dua kemungkinan, bisa jadi itu memang sepanjang film bakal seperti itu, atau hanya sebatas bridging, atau mungkin bisa jadi itu hanya untuk kebutuhan trailer. Terus kita bakalan lihat besok 13 Mei 2021. Jadi kalau sepanjang trailer ini aku ngomong apa ya, ini tuh kayak bukan film horor deh, trailernya tuh nggak asik bro, kayak apa ya gitu loh. Seandainya saya bukan seorang pembaca tulisan dari Simple Man di Twitter, aku kan baca tweetnya, bahkan ada dua versi kan, itu ada versi Ayu dan versi apa gitu kan. Itu kalau saya bukan sebagai pembaca, jadi saya bukan yang membaca keviralan itu, saya bakal males banget dengan trailer yang disuguhkan oleh MD ini buat nonton, kayak udah gak menarik aja gitu loh. Kayak sebelumnya Danur juga saya nggak tertarik buat nonton karena memang trailernya tuh nggak menarik. Trailernya tuh apa sih gitu? Kenapa harus nonton film ini di trailer? Jadi seakan-akan di trailer itu cuma ngejual kata-kata KKN Desa Penari yang udah ditulis oleh ini gitu.
dan sisanya trailer gambar-gambar yang cuma menceritakan kejadian di film. Yang lainnya tuh nggak ada yang bikin saya atau penonton mungkin cuma pribadi yang nggak suka atau nggak tertarik buat nonton filmnya setelah trailernya muncul. Tapi yang jelas trailernya tuh nggak menarik sama sekali. Trailernya tuh nggak menarik, kayak apa ya, garing gitu. Terus di adegan di trailernya yang ada ya, di trailernya itu ada si Nur tuh baru berjalan di pendopo gitu ya. Nah di sana tuh kalau orang lihat memperhatikan ya, pendoponya itu strukturnya tuh nggak bener-bener pendopo gitu loh. Dan di sana tuh lebih ke pendopo modern. Kita logiknya gini aja sih, itu di pedesaan orang tidur masih pakai menggunakan tikar, terus menggunakan obor, menggunakan lampu dari api. Itu apa sih itu namanya? Kalau orang Jawa ngomongnya itu teplok atau dian ya, pokoknya itu dia namanya adalah sentir, juga ada yang nyebut sentir, jadi lampu yang dari api itu. Nah kalau mereka masih menggunakan itu, kenapa bisa pendoponya itu sudah di keramik? Kenapa pendoponya sudah di keramik? Itu terlalu modern buat desa itu gitu loh. Terus ada juga nih pendoponya, dia kan ini ada tiang-tiangnya gitu kan. Terus tiang-tiangnya itu udah dililit sama akar-akar liar gitu kan. Yang aneh adalah gamelannya itu nggak ada yang melilit dengan akar liarnya itu. Bagaimana bisa dia melilit tiang tapi nggak melilit si gamelan itu sama sekali? Padahal tiang-tiang ini sudah terlilit, gamelannya nggak sama sekali. Ataukah mungkin gamelannya keramat? Atau mereka malas saja buat ngelilit gamelan itu, buat ngelepas lagi. Jadi itu cukup nggak masuk akal sih buatku kalau si tiang-tiang ini dililit akar tapi si gamelan nggak sama sekali. Oke lah. Terus habis itu akarnya udah turun-turun nih dari ini kan, dari atas atap nih. Tapi atapnya utuh, nggak rusak sama sekali. Nggak tahu kenapa, ataukah itu mungkin keajaiban dari setan siluman ular itu atau apa, tapi yang jelas itu tuh aneh kalau sampai atapnya tuh masih bisa utuh. Kok bisa? Kan aneh. Di sana udah keramik, udah atapnya utuh. Padahal ini tiang-tiangnya aja rusak, bro. Tiang-tiangnya tuh ada yang rusak. Padahal kalau dari struktural Jawa ya itu menggunakan kayu jati. Kayu-kayunya itu dari kayu jati, tapi atapnya kok bisa nggak melorot? Itu makanya aneh. Harusnya atapnya mungkin udah rusak atau udah belum bolong gitu. Apalagi udah ada akarnya kan, itu otomatis banget sih, otomatis banget. Harusnya udah rusak. Makanya itu sebuah hal yang aneh kalau memang di sana nggak rusak. Sampai jumpa di video berikutnya. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka. Silahkan komen apapun itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih.